Pemirsa, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya, Don Bosco Slamun, dalam DBS To The Point. Jejak Presiden Joko Widodo memimpin perubahan di negeri ini bisa ditengok dari hasil survei sejumlah lembaga. Hasil survei CSIS terakhir menyebutkan tingkat kepuasan publik sudah di atas 50%. Berbeda dengan hasil survei Indobarometer, Poltreking Indonesia, dan Litbang Kompas. Kali ini saya sengaja mengundang seorang pakar manajemen, pendiri Rumah Perubahan, untuk melihat jejak perubahan yang dipancangkan Presiden serta kendala yang dihadapi. Dia adalah seorang tokoh yang tidak asing untuk Anda dan sudah beberapa kali bertemu dengan saya di sini. Ini dia Profesor Renald Kasali. Prof, terima kasih sudah datang lagi ke sini. Kabar baik, seragam kita hari ini. Ada kesamaan. Presiden Joko Widodo seperti biasa melanjutkan kebiasaan turun ke lapangan untuk melihat masalah yang harus ia pecahkan. Ini pula yang ia lakukan saat kebakaran hutan dan lahan makin merajalela di pusat kejadian Sumatera Selatan. Turun lapangan juga dilakukan Presiden saat asap tak kunjung mereda dan korban meninggal serta korban yang terkena infeksi saluran pernafasan akut meningkat jumlahnya. Presiden memilih cepat-cepat ke Palembang dan mempersingkat lawatannya di Amerika Serikat. Tatkala asap masih mengurung sejumlah provinsi di Sumatera dan Kalimantan, sejumlah lembaga menggelar survei untuk mengetahui kinerja pemerintahan Jokowi JK dalam setahun. Survei Indobarometer, Poltreking Indonesia, dan Litbang Kompas menyebutkan tingkat kepuasan publik terhadap duet sipil ini di bawah 50%. Namun, survei terakhir CSIS yang digelar 14 hingga 21 Oktober 2015 menyimpulkan kepuasan publik merangkak naik di atas 50%. Saya kira Prof sudah membaca berbagai hasil survei, lalu kemudian lihat ternyata survei yang agak belakang dari survei-survei yang lain memperlihatkan Jokowi itu di atas 50% memuaskan publik. Tanggapan Anda tentang survei-survei ini dulu? Agak mengejutkan saya sudah di atas 50%, padahal situasinya adalah mood publik sedang buruk. Mood publik sedang buruk karena asap di mana-mana. Pada waktu survei itu dilakukan, saya yakin itu asap di mana-mana. Dan kalau itu survei dilakukan juga banyak di Sumatera dan di Kalimantan, saya kira itu lebih parah lagi kondisinya. Selain pertumbuhan ekonominya melambat di sana, asap itu luar biasa, jadi kekecewaan cukup besar. Tidak hanya pada mereka yang tidak memilih Jokowi, tetapi juga yang memilih, saya kira semua merasa pengap. Tadi kata kunci dari Prof itu mengejutkan. Lalu kemudian kata kunci kedua adalah mood masyarakat. Betul. Coba dijelaskan lagi bahwa survei ini ada hubungannya dengan mood masyarakat. Survei itu adalah mengukur mood publik pada suatu waktu tertentu, pada waktu tertentu. Sehingga survei pada tanggal tertentu berbeda dengan tanggal lainnya. Nah, kalau situasi itu misalnya saja PSSI baru saja menang Piala Dunia, begitu ya, tidak ada hubungannya dengan presiden, presiden tidak bermain sepak bola, mungkin juga tidak hadir, tapi pasti mood publik sedang baik dan kemudian memberi nilai yang tinggi. Kita manusia semua yang memberi nilai. Jadi memang mood saat itu, kalau saya katakan survei sedang dilakukan di kala asap sedang banyak, pasti orang juga merasa tidak nyaman dengan situasi. Tapi sebaliknya juga bisa terjadi. Tadi kemudian kembali lagi bukan saja soal mood, situasi di sekitar kita, lalu kemudian memperlihatkan bahwa September lalu kemudian Oktober, artinya tadi kan terlihat bahwa moodnya seperti itu. Saya interview Anda 3 bulan lalu dan tidak ada kejelasan pada waktu itu, walaupun judulnya adalah Jokowi Rebound, tapi Anda malah berbicara tentang yang lain. Kita coba nonton lagi apa yang kita bicarakan. Ini kan tagline kita 17 Agustus ini adalah ayo kerja 70 tahun. Kalau saya minta pandangan Prof tentang kabinet atau presiden, apakah kan dulu memang kerja. Pandangan Anda setelah melihat 9 bulan ini? Pak Don, saya harus garis bawahi, pertama saya bukan orangnya Jokowi, dalam arti saya pembantu Jokowi. Saya selama beliau menjadi gubernur dan menjadi presiden, saya belum pernah ketemu. Gubernur pernah 1 kali karena saya mengundang ke kampus. Saya tidak pernah berinteraksi langsung dengan beliau. Tapi saya kira kita perlu garis bawahi bahwa memang saat ini semua orang harus bekerja keras.
Bekerja tidak cukup hanya bekerja biasa, bekerja keras, bekerja cerdas. Kita harus lari lebih kencang dari di luar sana. Karena di luar itu bekerja lebih cepat, larinya perubahan itu lebih cepat daripada di dalam negeri. Itu pertama. Yang kedua adalah hari kemerdekaan. Ingat, pejuang-pejuang kita berjuang dengan darah dan nyawa. Masa kita baru gak ada terpaan ekonomi ini sudah menangis, sudah berteriak, sudah cengeng. Saya selalu menjawab di Twitter, jangan cengeng, jangan cengeng. Ya. Tapi mereka selalu membalikan, sampai kapan kita jangan cengeng? Selamanya janganlah jadi bangsa yang cengeng. Ini bangsa pejuang, ini bangsa yang tidak mendapat kemerdekaan karena diberi, tetapi adalah karena kita merebutnya. Jadi saya menyarankan anak-anak muda jangan menyerah dan jangan mudah terpengaruh oleh berita-berita dan masuk dalam provokasi saling membenci satu sama lain. Karena kita menang, karena kita bersatu dulunya. Prof. Renald, Anda tidak bisa memastikan pada waktu itu bahwa akan rebound. Ya. Sekarang kelihatannya 50-50, tapi kalau lihat margin errornya masih banyak yang tidak puas daripada yang puas. Ini kalau Anda studi, saya sengaja mendatangkan Anda di sini karena Anda kelihatan sebagai praktisi di perubahan, tapi juga studi tentang perubahan. Ya. Kalau Anda lihat model pemimpin-pemimpin baru, apakah mengalami hal ini sebagai sesuatu yang normal atau anomali? Pak Don, kalau Jokowi saat ini mendapat 50,6%, ya saya harus katakan baik. Karena di dunia ini yang ekonominya baik itu adalah terbaik saat ini Amerika Serikat dalam pertumbuhan ekonomi yang cukup baik. Dan kesejahteraan meningkat, lapangan pekerjaan yang disediakan juga membaik dan sebagainya. Tetapi approval ratingsnya Obama saat ini menurut Gallup Survey minggu lalu itu hanya 47%. Hanya 47%. Dengan situasi ekonomi yang terbaik sekarang ini. Ekonomi terbaik. Faktanya sekarang dunia siapa yang puas di dunia ini? Tidak ada yang puas. Korea Selatan ekonominya kita bisa katakan tidak begitu terganggu. Tetapi minat belanja orang skornya sudah di bawah 100. Indonesia skornya 120, artinya optimis. Korea Selatan hanya 45. Ya. Sangat rendah sekali. Italia hanya 53. Jadi di tiap negara itu ada plus minus kejadiannya. Nah, setiap pemimpin yang melakukan perubahan itu pasti akan menghadapi rating yang rendah. Contoh yang paling dahsyat di dunia itu adalah Harry Truman. Ya. Menjadi Presiden Amerika Serikat, dan kalau kita buka sejarah, Harry Truman dikenal sebagai orang yang mempercepat berakhirnya Perang Dunia Kedua. Ya, Harry Truman. Tetapi ratingnya pada tahun 51 itu adalah hanya 23. Hanya 23. Hanya Begitu 23. rendah. Ya. Wait, Pak Renald. Ini Prof, itu Jokowi sendiri turun ke lapangan. Ya. Jadi kalau lihat di situasi asap, turun ke lapangan tanpa masker, ini kan sebuah bahasa tubuh yang memberi sinyal tertentu. Ya. Dan ketika survei ini dilakukan justru pada saat asap yang Anda bilang tadi, mood masyarakat lagi tidak enak. Di samping asap ada urusan ekonomi begitu. Ya, begini, dalam setiap survei selalu ada 3 kelompok. Kalau di Amerika ada kelompok kiri, kelompok kanan, dan ada tengah. Ya, kiri itu adalah yang disebut dengan Republican, di tengah Independen, di kanan itu di kanan itu adalah Republikan, di kiri itu adalah Demokrat. Di tengah Independen. Di Indonesia juga begitu. Ada pro Jokowi, ada anti Jokowi, di tengah-tengah ada yang netral. Begitu ya. Situasinya pasti selalu yang pendukung itu selalu memberi skor tinggi, sangat fanatik. Jokowi ini memang jadi ada 2 ekstrim begitu. 2 ekstrim. Jokowi ini memang pendukungnya 50-50 dibandingkan dengan yang anti. Tetapi jangan lupa dia punya pendukung yang sangat fanatik membela dia, ya. Dimana sebelum-sebelumnya tidak terjadi seperti itu, dukungan tinggi tapi tidak fanatik, ya. Nah, kemudian yang di tengah ini tidak begitu banyak saat ini. Tetapi yang di sisi lain, yang anti, itu selalu memberikan skor hanya 20% barangkali. Skornya sangat rendah. Jadi sekarang kita dapat adalah angka average sebetulnya, rata-rata. Tetapi ketika Jokowi turun ke lapangan memakai masker itu, ada kelompok di sini yang mengatakan itu pencitraan, betul. Tapi di sini ada orang mengatakan ini dia pemimpin. Sekali lagi saya ingin Prof membaca gestur. Ya. Jokowi meninggalkan Amerika, Ya. tidak meneruskan agendanya, lalu balik ke Palembang, lalu kemudian ikut kebakaran. Ada juga kritik yang mengatakan ini cari panggung, begitu. Kalau Prof lihat bagaimana dengan ini? Semua orang sekarang membutuhkan panggung. Semua orang membutuhkan panggung. Kita kalau hanya kerja di belakang meja dan orang tidak lihat bahwa kita bekerja, habis juga kita. Jadi memang dia pertama itu adalah orang yang pandai memanfaatkan panggung. Itu memang benar, ya. Langsung menggunakan sebagai. Tetapi kekuatan Jokowi sebetulnya dari studi yang kami lakukan adalah dia otentik, genuine. Jadi
dia pergi itu, dia turun ke lapangan itu bukan dibuat-buat. Dia tidak minta pasukannya turun ke dahulu, membersihkan lebih dahulu dan sebagainya. Tidak, dia sangat genuine dalam hal begitu. Nah untuk itu studi ya? Itu studi yang dilakukan, sangat genuine. Itu sudah dilakukan sejak dia menjadi wali kota di Solo dan menjadi gubernur. Itu sangat genuine. Sementara yang lain terbiasa misalnya pasukannya datang dulu, ajudan datang dulu, kemudian dibersihkan, setelah itu kemudian beres keadaan di lapangan. Justru dia tidak melakukan itu. Pak Don ingat dia paling senang pergi ke pasar. Betul. Kenapa? Karena di pasar itu tidak terjadi rekayasa audiens. Betul. Sementara yang lain lebih senang di istora, di lapangan besar dengan penyanyi dangdut dengan audiens yang dibayar semuanya. Dan semuanya bisa merasa senang walaupun tahu bahwa itu adalah audiens bayaran semuanya. Prof. Renald, kembali ke survei yang kita bicarakan awal tadi. Anda bilang bahwa ini tergantung mood publik pada saat itu. Kalau lihat kecenderungan seperti ini, artinya dibutuhkan sebuah survei yang berkelanjutan untuk memperlihatkan konsistensi. Betul. Ya, ini sangat dibutuhkan karena ini juga merupakan cermin bagi seorang pemimpin. Kalau dia ratingnya jeblok, artinya ada cara berkomunikasi yang salah atau ada produk kebijakan yang salah, ada yang tidak disukai. Katakanlah misalnya bagaimana dia menghandle masalah hukum dan masalah lembaga KPK. Ketika terjadi hal seperti itu, banyak orang tidak happy. Ya, jadi kalau KPK diserang, ya, dan Jokowi tidak bisa mengatasinya, Jokowi bisa melihat di hasil survei itu menurun, artinya dia harus memperbaiki itu. Oke, Prof, kita akan lanjutkan setelah ini.